Selamat malam saudara-saudari yang terkasih. Sebelum tidur malam ini, saya Ibet Bingarsih akan berbagi renungan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang kali ini berjudul Disubordinasi Mutlak oleh Alkitab. Teolog-teolog dan orang-orang Kristen pada umumnya hari ini pasti tidak akan mampu menghadapi pengaruh dunia yang jahat seperti yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan para teolog barat yang gagal menyelamatkan gereja dan masyarakatnya sekarang ini. Tetapi ironisnya, mereka tidak menyadari kegagalan tersebut. Pada umumnya, mereka malah bangga dengan seminari atau sekolah-sekolah tinggi teologi dan gelar akademis dari pendidikan teologi yang mereka jadikan sebagai simbol supremasi. Sementara itu, masyarakat barat telah menjadi masyarakat yang seperti tidak pernah mendengar Injil sama sekali. Keadaan kekristenan mereka bisa membuat mereka terhilang untuk selamanya dari hadapan Allah. Berbagai doktrin dan ajaran yang telah terumuskan terlanjur menjadi premis para teolog dan gereja yang dipandang tidak salah atau tidak bisa salah, sehingga mereka tidak lagi menggali kekayaan firman Allah yang sangat kaya untuk dapat menahan pengaruh jahat dari dunia terhadap orang percaya. Terbukti, doktrin dan ajaran teolog-teolog barat hari ini tidak mampu mengangkat masyarakat barat dari keterpurukan rohani atau kemunduran iman. Gereja, teolog, dan masyarakat Kristen hari ini tidak boleh membungkam Roh Kudus yang masih berkarya nyata dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Alkitab adalah sumber kebenaran yang tidak pernah kering. Terkait dengan berbagai pokok ajaran di dalam Alkitab, orang percaya tidak boleh memandang bahwa apa yang telah dirumuskan para teolog terdahulu dan hasil keputusan konsili-konsili adalah kekayaan yang maksimal dari Alkitab, sehingga tidak perlu lagi menggali Alkitab mengenai atau yang terkait dengan pengajaran berbagai pokok ajaran di dalam Alkitab. Mereka memagari atau membatasi Alkitab dari penggalian mengenai berbagai pokok ajaran di dalam Alkitab oleh pemburu kebenaran hari ini. Banyak teolog yang berpikir picik, di mana mereka tidak memberi ruangan pandangan bagi pandangan lain mengenai berbagai pokok ajaran di dalam Alkitab dari sumber lain yang ditemukan hari ini. Biasanya, orang-orang yang tersandera oleh pandangan teolog masa lalu dalam memandang suatu pengajaran selalu menghubungkan argumentasi mereka berdasarkan pandangan teolog masa lalu dan hasil keputusan konsili. Hal ini mengesankan bahwa teolog masa lalu dan keputusan konsili seakan-akan berkuasa atau berhak melegalisir Alkitab, bukan sebaliknya. Sementara itu, para teolog yang melandaskan pandangannya hanya pada pandangan para teolog masa lalu dan keputusan konsili merasa bahwa mereka adalah penjaga kebenaran. Mereka berusaha membela dan melestarikan doktrin yang berumur ratusan tahun, bahkan lebih dari 1.500 tahun. Mereka gencar melawan orang atau gereja yang tidak sesuai dengan pandangan mereka. Lebih dari itu, mereka merasa bahwa telah memiliki otoritas ilahi yang memberi mereka mandat untuk menilai dan menuding orang atau gereja lain yang tidak sama dengan pandangan mereka sebagai sesat dan dipandang sebagai bidat. Sejatinya, mereka bukan penjaga kebenaran Alkitab.
melainkan penjaga pandangan teolog masa lalu dan keputusan konsili serta kebenaran mereka sendiri. Geliat mereka bisa memuat gairah aktualisasi diri, kesombongan atau arogansi, sikap tidak menerima orang lain, egoisme, bukan roh yang lemah lembut dan tenteram, ketegaan merendahkan dan mempermalukan orang lain ketika menuduh orang lain sesat, dan lain sebagainya. Bukan gairah yang diajarkan oleh Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa mereka terjebak dalam kehidupan Kristiani Allah dalam fantasi. Allah hanya dinalar, bukan dialami secara nyata. Dengan fasilitas yang jauh lebih lengkap dibanding dengan yang dimiliki para teolog terdahulu, dan tentu oleh pimpinan Roh Kudus yang masih aktif, orang percaya dan para teolog hari ini dapat menggali kebenaran firman Tuhan dengan lebih baik. Dengan teknologi komputer dan segala programnya, dalam sekejap seseorang bisa melihat semua terjemahan Alkitab dalam berbagai bahasa, atau melihat teks aslinya dengan keterangan yang sangat lengkap. Dalam sekejap pula, seseorang bisa menemukan data-data yang dibutuhkan dari latar belakang penulisan Alkitab dengan segala hal yang terkait dengan itu. Dengan demikian, kemungkinan lebih besar dapat ditemukan kebenaran yang akurasinya lebih tepat dibanding dari para teolog masa lalu. Harus ditegaskan bahwa penjelasan-penjelasan di atas sama sekali tidak bermaksud melecehkan atau merendahkan para teolog dan hasil keputusan konsili-konsili. Orang percaya harus mengakui bahwa teolog-teolog masa lalu juga telah dipakai oleh Tuhan secara efektif pada zamannya, untuk orang percaya pada zamannya, tentu dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Segala sesuatu yang telah mereka hasilkan menjadi warisan yang sangat berharga bagi gereja dan orang percaya generasi berikutnya, sampai sekarang dan bahkan untuk generasi yang akan datang. Tetapi pandangan teologi orang percaya tidak boleh disubordinasi oleh seorang teolog masa lalu atau keputusan konsili. Alkitab adalah satu-satunya yang harus mensubordinasi secara mutlak pikiran orang percaya dalam berteologi. Alkitab adalah satu-satunya yang harus mensubordinasi secara mutlak pikiran orang percaya dalam berteologi. Demikianlah renungan malam kali ini. Kiranya renungan ini memberi pencerahan bagi kita semua. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan.